Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Kita melanjutkan pembelajaran semester kedua untuk tema yang ke-6, pembelajaran yang pertama. Jangan lupa sebelum belajar terlebih dahulu berdoa agar nanti yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita akan mulai berkaitan dengan sumber energi panas yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Energi panas secara pengertian yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di muka bumi ini. Jadi benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas itu dinamakan atau disebut dengan sumber energi. Salah satunya matahari karena dia dapat menghasilkan panas. Macam-macam energi panas seperti energi panas matahari, energi panas api, energi panas dari listrik, energi panas dari gesekan, energi panas bumi. Nah, itu merupakan macam-macam dari energi panas itu sendiri. Energi panas yang berkaitan dengan matahari, kita mesti tahu pada dasarnya adalah matahari merupakan salah satu sumber energi panas terbesar dengan sejuta manfaat. Baik dari untuk makhluk hidup, semua makhluk hidup ya, manusia, hewan dan tumbuhan. Api. Manusia dapat membuat api untuk mendapatkan energi panas. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering juga dapat menghasilkan energi panas, yaitu berupa api. Sekarang selanjutnya yaitu listrik. Energi listrik didapatkan dari perubahan sumber energi lainnya, misalnya energi panas atau energi gerak. Sebaliknya, energi listrik juga dapat diubah menjadi energi panas dan dimanfaatkan untuk alat yang membantu manusia. Penjelasannya sangat sederhana. Listrik itu bisa diperoleh dari panas. Sebagai contoh adalah panas bumi atau gerak berkaitan dengan turbin. Dan hasilnya ketika kita sudah mendapatkan aliran listrik juga dapat diubah menjadi energi panas kembali. Misalnya untuk setrika, untuk memasak dan sebagainya. Gesekan. Gesekan dua buah benda juga bisa menghasilkan energi panas. Misalnya jika kita menggosokkan kedua tangan kita dengan cepat dan lama, maka akan muncul rasa hangat. Manusia juga memanfaatkan gesekan untuk menghasilkan energi panas sejak zaman dulu dengan menggesekkan dua buah benda. Tadi seperti halnya dengan cara membuat api tadi, menggesekkan batu dengan batu, kayu kering dengan kayu kering, atau kayu kering dengan tanah kering. Yang keduanya ternyata dapat menimbulkan percikan api. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi yang bersumber dari panas yang terkandung dalam perut bumi. Panas bumi juga berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Panas bumi ini berhubungan dengan keberadaan gunung berapi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi sehingga memiliki cadangan panas bumi yang besar. Manfaat panas bumi adalah bisa diubah menjadi energi listrik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ternyata juga bisa berasal dari panas bumi ya, untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif yang terbarukan. Jadi dia bisa terbarukan kembali. Itu merupakan tadi macam-macam dari energi panas ya. Apa sih manfaat dari energi panas? Sebenarnya sangat banyak. Energi panas matahari sangat sederhana ya, dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan.
Semua memerlukan sinar matahari. Sederhana saja, ketika kita di rumah sedang menjemur pakaian, ketika tidak ada panas matahari, maka pakaian kita tidak akan kering. Atau ketika kita akan memasak nasi, tetapi tidak ada api, sekarang ada misalnya rice cooker, yang ternyata itu juga berasal dari memerlukan panas, ya, energi panas. Nah, kita sekarang akan mencoba manfaatnya apa sih untuk manusia. Nah, manfaat untuk manusia, matahari itu ada vitamin D-nya, bisa juga sebagai sumber tenaga listrik surya. Rumah kaca untuk pertanian. Nah, pada rumah kaca untuk pertanian ini, di beberapa negara yang memiliki 4 musim, dia membuat rumah kaca, di mana dimanfaatkan untuk, jadi seluruh rumah ini, dinding atapnya itu terbuat dari kaca untuk menyimpan panas ketika matahari sedang menerpanya. Jadi cahaya matahari masuk dan kemudian ditahan di dalam rumah tersebut. Manfaat bagi tumbuhan. Energi panas matahari ternyata juga memberikan manfaat untuk tumbuhan. Yang paling penting adalah dapat digunakan untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Sebagai contoh, kita makan bayam. Nah, bayam itu juga melakukan proses fotosintesis. Ketika dia tumbuh subur, sehat, maka kita juga yang mengkonsumsinya. Apakah hanya untuk manusia? Ternyata tidak. Karena ada beberapa tumbuhan bayam yang juga dimakan oleh ulat. Artinya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan juga memerlukan sinar matahari. Sangat sederhana. Jadi, sinar matahari yang menerpa tadi, kembali lagi disampaikan, menerpa tumbuhan digunakan untuk proses fotosintesis dan ternyata bermanfaat bagi manusia maupun juga hewan. Nah, apa sih manfaat lain dari sinar matahari untuk hewan? Secara tidak langsung tadi sudah disampaikan, memakan tumbuhan, hewan-hewan makan tumbuhan, dan merasakan manfaat dari sinar matahari untuk hewan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Selain menghasilkan zat gula sebagai cadangan energi untuk tumbuhan, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen sebagai zat sisa. Jadi hewan-hewan yang berada di bawah pohon menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan juga merasa nyaman, sehingga secara utuh berkesinambungan, baik sinar matahari, tumbuhan, dan hewan ternyata saling berkaitan. Jadi ketika sinar matahari yang menerpa tumbuhan, maka ternyata memberikan dampak yang baik juga untuk hewan ataupun juga untuk kita manusia. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan energi panas sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan berkaitan dengan energi panas atau benda-benda yang dapat menghasilkan energi dan manfaatnya, macam-macam dan manfaatnya, Bapak cukupkan sekian dan semoga memberikan manfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.